Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Alfair Channel yang mengulas tentang seputar ternak kenari ya. Langsung dari kandangnya, langsung dari ternaknya, tidak kaleng-kaleng ya, semuanya real ya. Oke sahabat semuanya, teman-teman dunia kicau mania ya, teman-teman sahabat Alfair Channel. Kali ini akan kita bahas ya, mempersiapkan pejantan untuk ternak ya. Karena sangat vital sekali ya, hasil kedepannya kalau kita tidak mempersiapkan dengan teliti ya, tidak benar-benar mempersiapkan seekor pejantan yang benar-benar handal, yang benar-benar kita teliti ya, nanti takutnya nanti hasilnya tidak maksimal atau malah jadi jong ya. Makanya dari awal itu kita persiapkan, apalagi kalau pejantan tersebut habis mabung, itu benar-benar kita pantau. Kalau pejantannya pejantan baru terus ya udah ngubar banget ya, kayaknya udah bengkak, udah besar, itu kemungkinannya memang jadi besar kemungkinan berhasil. Tapi kalau pejantan bekas ya, dari tadinya udah pernah ternak terus ambrol ya, mabung, terus dia bulu baru ya, benar-benar harus kita pantau, kita harus teliti. Bahkan harus kita kasih ini makanan tambahan ya, minuman tambahan, vitamin, obat untuk merangsang ya, supaya nanti perkawinan yang hasilkan benar-benar sempurna dan hasilnya itu maksimal. Karena percuma saja kalau kita udah capek-capek mengawinkan, menternakan, menjodohkan burung terus hasilnya tidak maksimal, bahkan jong ya, itu akan sangat capek sekali. Oke, nanti kita pantau dulu bunyinya ya, dari segi bunyi dulu ya, memang harus kita perhatikan itu bunyinya bagaimana, dia ngotot enggak. Nah setelah kita lihat bunyinya dia rajin enggak, udah rajin, baru kita lihat dari segi fisik ya, dari segi pennya, dari segi bodinya, dari segi gerak-geriknya. Nah terus kita kasih tambahan obat ya, obat vitamin ya, supaya dalam perkawinannya ini maksimal. Kalau bisa biasa pakai E4 untuk peternakan ya. Dan setelah itu sudah memenuhi semua kriterianya, baru yang jelas burung ini kita rehatkan dulu ya, kita jemur beberapa hari. Baru nanti kalau sudah memenuhi apa ya standar-standar yang tadi saya katakan, nanti baru kita langsung dijodohkan sama betina yang benar-benar tidak mabung ya, benar-benar siap. Dan insya Allah nanti akan hasilnya maksimal. Oke, langsung saja ya kita lihat burungnya ya, kita cari burungnya, kita siapkan burung untuk pejantannya. Jadi kita sedang memantau nih teman-teman, memantau pejantan ya. Kita sedang menyiapkan pejantan supaya nanti pas dijodohkan itu kita tidak gagal. Makanya kita harus teliti ya. Posisinya ini habis nyulam ini, tapi udah gacor lagi ya. Jadi kita pantau dulu cara bunyinya, dia udah ngotot atau belum. Jadi dia udah siap untuk dikawinkan belum. Makanya nanti setelah kita pantau dia bunyinya ya, gacornya, suaranya, nanti kita pantau kondisi tubuhnya ya, kondisi pennya, kondisi fisiknya intinya sih. Nah, terus nanti juga kita ada kasih tambahan dari minumnya ya, supaya nanti pas dikawinkan itu benar-benar maksimal. Jadi kita tuh nggak capek-capek ngawinkan tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi kita akurasinya harus di atas 99%. Makanya dari awalnya itu kita benar-benar harus mempersiapkan dari segi pejantan ini, karena lebih dominan kalau menjodohkan kenari ya, itu lebih dominan yang diandalkan itu pejantannya. Kalau pejantannya itu nggak maksimal, nggak benar-benar kita persiapkan, kadang-kadang yang jadi cuma satu, kadang-kadang gagal sama sekali, nggak ada pembenihan, nggak ada pembuahan, telurnya selalu kosong ya. Makanya ini kita siapkan, kita pantau ya. Jadi tadi bunyinya udah lumayan, nanti kita lihat itunya ya, kita lihat kondisi fisiknya. Ini ya pejantan yang akan kita siapkan untuk kita kawinkan ya. Bodinya cukup bagus ya, cukup besar juga. Nanti kita cek fisiknya ya. Tadi udah kita perdengarkan bunyinya.
Nah, nanti masih ada bulu-bulu yang tumbuh nggak, kita lihat. Karena biasanya kalau masih ada bulu-bulu yang tumbuh di bagian punggungnya ya, di punggung ke bawah sampai ke pantat ya, itu biasanya itu tidak maksimal, kadang-kadang malah tidak jadi. Makanya kita lihat seberapa siapkah ini burung akan kita tangkap ya. Nah, nanti kita cek ya dari segi pennya, karena biasanya kalau burung-burung yang siap itu pennya itu berdiri tegak, bahkan rada bengkak terus merah ya. Nah, kalau dari gerakan-gerakannya ini udah siap ya. Oke, kita tangkap ya. Kita tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tangkap ya. Nah, udah dapat. Udah dapat nih burungnya ya. Ini burungnya lumayan gagah dan ya ganteng ya. Tapi kalau bahasa bahasa burung tidak ganteng, tapi itu kenapa nih, karena debu. Kalau bahasa burung bukan ganteng tapi cantik ya, burungnya lumayan cantik. Oke, kita lihat ya, kita lihat seberapa siap burung. Kita lihat ya seberapa siap burung. Kita perbaiki dulu kameranya ya. Nah, caranya ini kayak gini, kepalanya kita masukkan ke antara jari tengah, telunjuk dan jari tengah tuh biar aman ya. Nah, kayak gini aman. Kalau udah kayak gini nih, kita lihat di punggung sampai pantat ada bulu-bulu yang tumbuh enggak? Biasanya ada bulu-bulu jarum yang tumbuh. Kalau ada bulu-bulu jarum yang tumbuh, sabar, kita jangan buru-buru untuk menjodohkan, biarkan saja, kita tunggu sampai sekitar seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau udah bersih, udah mekar semua bulunya, nggak apa-apa kita jodohkan. Kita lihat ya, tapi kelihatannya tuh udah nggak ada tuh, bulunya udah mekar semua, nggak ada bulu-bulu jarum. Jadi kalau yang belum siap ada bulu-bulu lidi, kayak lidi pating songat itu, kayak bulu-bulu jarum, ini nggak ada tuh, udah mekar semua ya, nggak ada tuh, sampai ke bawah juga nggak ada ya, tuh nggak ada, semuanya udah mekar bulunya. Berarti tadinya ini ambrol ya, sekarang berarti udah mekar semua bulunya. Oke, kita lihat pennya ya. Yang terpenting sekali ini pen, kalau dari sini sudah memenuhi syarat. Kita lihat pennya ya. Ini burung usianya kurang lebih hampir 2 tahun nih. Kurang 2 tahun, setahun lebih lah. Nah, kita lihat pennya ya. Kita lihat pennya. Biasanya maaf ya, karena nanti biasanya dikasih air biar jelas. Nanti kasih air, kurang airnya dikit lagi biar nanti terlihat jelas ya. Nah, biar terlihat jelas. Kita lihat pennya udah merah belum, udah tegak belum tuh. Ternyata pennya tuh udah tegak teman-teman semuanya, udah tegak, udah merah tuh. Kita lihat ini pen ini tuh udah agak bengkak, udah tegak, udah merah, ini udah siap banget ini tuh ya teman-teman ya. Kelihatan ya, terlihat ya, pennya udah benar-benar tegak, udah merah, perutnya juga enggak bengkak. Biasanya kalau belum siap, kalau ambrolnya masih ada ya, belum siap banget. Ini perut bengkak, kalau ini udah kempes, udah rata tuh, perutnya udah rata ya, kelihatan ya teman-teman semuanya ya. Dan posisi pennya ini udah tegak, udah bengkak tuh ya, udah bagus sekali. Udah memenuhi sekali ya ini. Mudah-mudahan ini nanti hasilnya maksimal ya. Oke, kita langsung saja ya, kita masukkan ke kandang ternak ya. Kalau burung putih kayak gini kita jodohkan sama yang star blue juga anakannya akan bagus. Kita jodohkan sama yang warna hijau juga anakannya minimal itu nanti star blue. Jadi
kalau jantan-jantan yang warna kayak gini atau putih atau kayak gini itu akan menghasilkan anakan-anakan yang bagus ya. Jadi jarang nanti warna-warna gelap, karena yang diinginkan oleh konsumen, oleh masyarakat adalah warna-warna bon putih. Itu warna-warna sangat bagus ya. Jadi tidak harganya itu benar-benar stabil ya. Makanya ini pejantan ini saya suka sekali sama pejantan ini. Oke ya. Kita masukkan ya. Jadi walaupun betinanya warna gelap kayak gini, tetap akan menghasilkan nanti anakan yang warna bagus karena ininya jantannya bagus. Oke, kita masukin ya. Nah, kita masukin. Kita lihat gelagatnya, kita pantau dulu sebentar. Kita pantau langsung tuh, dia langsung mendekat, langsung berani karena dia udah mentalnya udah bagus, udah siap. Jadi dia tidak takut. Biasanya kalau mentalnya belum siap dia menghindar. Kalau ini percaya diri tuh, lihat. Dengan perlu percaya diri tadi langsung mendekat. Tuh. Ya. Oke ya, ini. Oh ya, hampir lupa ya, kita siapkan ini ya. Ini yang udah saya campur M4 ya. Jadi M4 itu kita ambil nanti nih contohnya ya. M4 ini barangnya ya. Ini nih bentuknya M4 itu, ini untuk M4 yang coklat untuk peternakan ya. Jadi kalau saya sih pakainya satu tutup ini untuk 3 botol ini. Harusnya sih untuk 4 ya, harusnya untuk 4 botol aqua yang ini nih, 4 ya, yang 600 ml harusnya, tapi 3 juga nggak apa-apa, tapi bagusnya sih 4 biar nggak terlalu pekat ya. Tapi kalau aturan yang bakunya sih 4. Jadi kalau teman-teman semuanya pakainya satu tutup ini, jangan terlalu penuh lah, disisain berapa mili gitu. Nah, untuk botol ini yang 600 mili 3 botol ya. Nanti dipakai untuk beberapa hari gitu ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini nih, yang udah dicampur. Jadi ini diisi air putih dulu, yang 3 botol ini penuh, baru nanti dibagi yang satu tutup ini disisain berapa mili lah, jangan terlalu penuh banget. Isikan ke 3 botol yang udah dikasih air putih ya, air kalau bisa tuh air mentah ya, air mentah, tapi jangan air pam ya, air mentah lah. Nah, isi ulang juga nggak apa-apa, air isi ulang. Nah, nanti kita isikan ya, kita isikan ke ke kandang yang tadi udah kita jodohkan ya. Barusan dijodohkan tuh, cukup segini ya, nggak usah penuh-penuh. Tuh burungnya udah, lihat ya, udah bareng, udah berdua terus, insya Allah mudah-mudahan jadi nih. Nah, udah berdua terus. Kemarin biasanya kalau jodoh tuh kemana-mana berdua gitu. Nah, ini minumnya yang udah dicampur sama tadi ya, larutan M4 itu. Oke, kita masukkan ya. Ini kalau saya lihat ini ya 99% jadilah. Makanya nanti kita tunggu hasilnya. Oke, itu saja ya. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan semuanya. Jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya, tekan subscribe, tekan lonceng, serta komen yang positif ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.